teman-teman, saya Alvin dan selamat datang di channel YouTube Alvin Alfuriski. Oke teman-teman semuanya, video kali ini saya ingin mengajak istri saya untuk membuat konten. Ya, ngobrol-ngobrol aja seperti YouTuber lainnya. Iya nggak? Iya, sebenarnya karena gabut, bro. Gak usah cerita dulu. Iya, gak usah ceritain ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Topik pembahasan kita pada malam hari ini pokoknya seru deh. Ikutin dan juga jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman, dipencet tombol merah yang ada di bawah sini. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Nama kamu siapa? Hai teman-temannya Mas Alvin. Aku istrinya Mas Alvin. Udah pada tahu ya. Nama aku Adifa. Alamatku di Sanggerahan. Rumahku sama rumahnya Mas Alvin. Apa sih? Iya ya. Berarti memang kita itu suami istri ya. Kok kita satu rumah? Nggak tahu, aku juga tiba-tiba disuruh sini aja gitu. Ya kalau misalkan satu rumah udah suami istri boleh. Cium-ciuman juga boleh kalau udah suami istri. Tapi kalau misalkan belum suami istri nggak boleh. Begitu teman-teman semuanya. Oke. Halo, saya juga menyapa buat teman-teman ada yang ada di mana di Instagram. Ini saya juga live. Ini nanti teman-teman bisa tonton di channel YouTube kami, Alvin Alfuriski. Oke, langsung saja. Topik pembahasan kita pada malam hari ini, ngobrol santai ini, kita akan membahas tentang masa lalu. Masa lalu. Boleh. Boleh, Kita boleh, buka-bukaan ya. boleh. Buka-bukaan ya. Berani dong, siapa Buka. takut. Buka. Beda tuh. Iya. Bercanda. Oke. Kita buka-bukaan. Kita akan cerita masa lalu kita. Siap? Oke, kalau begitu siapa takut. Kita harus ngomong secara jujur ya. Oke. Oke, kita akan ngobrol tentang masa lalu kita. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Nah, ini gue cerita iklan. Oh. Pada nonton loh. Iya, gak apa-apa. Ini kan yang live. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mesti teman-teman akan mengiranya masa lalu itu tentang masalah percintaan gitu. Iya gak sih? Nggak melulu tentang itu ternyata. Iya, mungkin kan teman-teman mikirnya kan, wah kalau yang masalah percintaan masa lalu kan akhirnya seneng. Ya menarik menonton. tuh emang. Ya menarik, karena nanti ketika kamu menceritakan akhirnya baper dan akhirnya berantem. Itu yang ditunggu-tunggu sama netizen tuh, Dan biasanya kan berantemnya. penonton kan membutuhkan ini berantem rumah tangga itu nanti yang cocok, tapi kan ya enggak. Insya Allah kita bahagia ya. Bahagia dong. Insya Allah. Oke teman-teman semuanya, tetapi yang masa lalu yang kita masuk di sini bukan tentang percintaan. Yuk boleh nanti percintaan di episode selanjutnya, tetapi kita mau cerita tentang masa sekolah. Oke ya? Oke. Dulu sekolah nggak sih? Enggak. Lah iya sih. Guys, uji kurang sekolah guys. Aku habis brojol tuh langsung jadi istrimu kan? Bocor. Ya habis lahir. Habis lahir. Ya ampun. Oke, serius sekolah orang. Sekolah dong, Oh, sekolah. Alhamdulillah aku sekolah. TK ya? Sekolah 12 tahun. 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun, ingat? Wajib belajar 12 tahun. Itu apa aja? Ada SD, SMP, SMA, SMA. Habis itu kuliah. kuliah. Kuliah berapa tahun? Kuliah 4 tahun. 4 tahun. Kuliah itu wajib nggak? Enggak sih, cuman aku memilih. Oh, berarti yang wajib itu 12 tahun Iya. di SD, SMP itu sama SMA Iya. ya? Gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, Pemerintah. ternyata istri saya sekolah. Oke, kalau misalkan sekolah berarti punya dong cerita salah satu aja. Kalau misalnya kita menceritakan secara detail, secara gamblang 12 tahun ini mesti oke banget dong. Ya deh, kayaknya nggak bisa diceritain satu. Jadi nanti saya akan bertanya aja kepada istriku itu tentang salah satu cerita yang berkesan ketika TK, SD, SMP, SMA. Misalkan nanti lupa ya berarti nanti langsung aja. Skip aja gitu. Skip ya? aja. Ya, Oke. Jadi yang pertama saya ingin bertanya tentang TK. Kira-kira ada nggak sesuatu yang berkesan ketika TK? Kalau TK tuh berkesannya apa ya? Ada sih, tapi cuman kayak biasa aja gitu. Cuman Karena? kayak pengalaman sedih itu ada, kalau pengalaman sedih. Apa tuh contohnya?
Jadi waktu itu pas TK itu ceritanya kan kalau orang-orang teman-teman, maksudnya teman-teman tuh pada ditungguin gitu loh sama pembantunya, sama mamanya, sama papanya gitu. Terus suatu ketika tuh aku pengen ditungguin juga, kan pengen lah, kan mama papa bapak ibuku kerja kan. Iya. Bapak ibuku kerja, terus nggak bisa dong nungguin aku. Cuman waktu itu aku tuh anak kecil mesti pengen kan. Terus akhirnya aku bilang tuh sama ibuku, waktu itu ibuku kalau nggak salah lagi cuti. Terus aku bilang aku pengen ditungguin kayak gitu. Terus sama ibuku bilang iya yang penting sekolah dulu. Terus aku udah seneng dong ditungguin gitu. Nah kalau teman-teman itu ditungguin nanti pas istirahat jam 9 itu mereka turun jadi kan ada 2 lantai itu TK-nya, turun ke bawah terus makan sama orang tuanya masing-masing, sama pembantunya kayak gitu. Nah aku pas itu berangkat seneng dong, iya aku ditungguin loh kayak gitu. Sudah pas turun, pas istirahat, aku tuh sangat nungguin tuh pas jam istirahat. Nungguin bapak ibu? Enggak, nungguin pas jam istirahat karena aku biar makan sama ibu. Oh ceritanya gitu. Terus pas udah jam 9 istirahat lah, turunlah ke bawah, ibuku nggak ada dong. Kalau aku dibohongin, so aku sedih banget ya Allah. Jadi yang lain tuh pada makan sama bapak ibunya, sama pembantunya. Ada yang nemenin lah ya. Oke, berarti sedih banget. Berarti itu cerita sedih ya. Sedih. Kalau cerita seneng mungkin ada juga kan. Banyak lah. Banyak. Tapi ya udah itu mungkin yang paling bagus cerita sedih aja. Karena kalau TK tuh masih seneng-seneng Iya terus nggak sih, main-main terus. Iya, mau jenenge TK dikit seplewe seneng. Iya. 1000 seneng. Dulu 1000 banyak udah. Iya, 10.000 tuh kayak banyak banget ya. Iya. Kamu tahun berapa sih? Kok tua banget ya 10.000 banyak? Iya loh, aku berarti. Aku sama kamu tua siapa? Tua kamu lah. Itu jelas. Oke. Itu jadi ketika TK berarti cerita sedih yang lain ditemenin ketika makan, tapi istriku ditinggal. Ditinggal, kasihan sekali ya. Iya, tapi mungkin ada maksud lain ya, biar aku mandiri juga, biar enggak ke apa sih kalau bahasa Jawa mbok-boken gitu. Tapi juga karena memang rasa ngancani. Karena ternyata kerja. Iya, oke. Terus kalau yang kedua nih tentang SD apa? Ada satu aja. Apa ya, SD tuh biasa-biasa aja sih kayaknya. Jadi aku entah kayaknya lupa deh, tapi kayaknya biasa-biasa aja masa SD. Emang SD-nya di mana? SD di yang SD favorit atau enggak SD biasa aja. Tapi waktu itu SD-nya tuh SD bagus. Di daerah situ. Iya, di daerah situ. Satu Jogja atau daerah mana? Di daerah situ. Daerah situ. Di desa itu. Jadi di daerah desa itu SD-mu itu paling favorit ya? Iya, waktu itu bagus. Okay. Karena guru-gurunya bagus-bagus sih. Oke lah. Berarti teman-teman ketika SD itu mungkin juga ada yang berkesan, tetapi ya karena udah lama juga mungkin lupa. Oke, kalau begitu SMP. Oh, SMP ada nih. SMP coba ceritakan. SMP tuh pas sambil ngopi ya. Iya. SMP tuh paling berkesan. Aku tuh ikut lomba karawitan. Karawitan tuh apa? Karawitan itu loh, yang gamelan Jawa. Oh, gamelan Jawa, kayak musik-musik gitu ya. Oh, yang ada gongnya. Iya, gendang gitu. Tapi ada aku enggak dumplak gitu. Tapi aku enggak yang ini pemusiknya, aku yang sindennya. Oh, iya. Tapi sekarang kalau suruh nyinden enggak bisa. Enggak usah aja. Aku udah denger kayak suaramu itu udah kadar luar salah. Iya. Aku juga heran kok dulu bisa ya aku nyinden. Mungkin karena enggak ada yang lain. Bisa juga. Enggak kan. Dulu tuh sindennya banyak kan, jadi nggak kelihatan tuh kalau suara kesumbang kan. Sindennya kok banyak gimana maksudnya? Ya, iya dong, sindennya tuh ada. Oh, berarti nggak solo nyanyi gitu? Enggak. Oh. Sinden barengan gitu. Jadi kalau nyanyi barengan gitu. Oh, yang nyanyi banyakan orang kayak gitu. Oh ya, terus? Itu juara 1 main 2 kali. Oh, itu yang membuat iya berkesan dong, karena aku kan les prestasi ya. Dan itu juara 1. Les prestasi itu maksudnya apa? Nggak ada prestasi. Oh, nggak ada prestasi. Jadi pas waktu cukup sakit guys. Jadi pas itu juara 1 tuh kayak bahagia banget gitu loh, kayak bangga banget, wah aku juara 1. Padahal nggak cuma aku doang. Itu satu tim juara. Oh, tapi kan setidaknya pernah lah dalam hidup itu juara. Iya juara, pernah. Karawitan ketika SMP. Emang itu tingkatnya apa? Tingkat kabupaten. Oh, kabupaten, lumayan ya. Berarti itu pesertanya ada berapa? Banyak itu waktu itu banyak banget. Aku tingkat kabupaten itu antar SMP. Antar SMP, iya dong. Oh, antar SMP. Berarti antar SMP, tingkat kabupaten, dan kamu menang juara 1. Bukan aku sih, timku, tim kami. Enggak jadi tepuk tangan. Gak bisa dibanggain aku. Iya, kayak kalau saya mendengar suara kamu bernyanyi ketika biasa-biasa itu ya kayak mungkin ibarat pemain sepak bola. Kamu itu tuh bendera cornernya.
Kayak orang aduh deh. Enggak lah. Canda tuh Bang. Tapi kalau nggak ada aku bisa sih juara. Ya tapi yang jelas kamu punya prestasi, ya salah satunya adalah juara karawitan se-Kabupaten Sleman ketika SMP. Oh, luar biasa sih. Dan itu 2 kali loh juara bertahan. Jadi kayak agak bangga banget gitu. Oh, 2 kali. Iya. 2 kali itu 2 lomba atau 2 tahun berturut-turut? 2 tahun berturut-turut. Oh, gitu. Tadi sama-sama tingkat. Sama-sama. Ya. Oke lah. Berarti salah satunya itu karawitan ya. Karawitan. Kalau SMA tuh kayaknya tuh banyak bercandanya ya sih sekolahnya tuh. SMA-nya dulu di mana? Masa-masa aku di madrasah juga. SMP madrasah juga, SMA madrasah juga. Oh, MAN ya berarti ya? Iya, MAN. MAN. Jurusan apa? IPS. Anak sosial banget aku. Beneran. Berarti besok daftar di ini dong, Kementerian Sosial. Kemensos ya. Enggak, oh berarti ya. Jadi isi kalau SMA biasanya ini ya. Ya ada cerita juga ya, tapi ada. Prestasi juga nih. Apa tuh? Ini berkesan banget deh. Jadi waktu itu ada apa sih kalau zaman dulu tuh namanya apa ya, lupa aku. Intinya tuh pekan olahraga. Iya, aku ikut Paskibra juga. Paskibra. Itu berkesan banget sih. Itu yang aku Paskibra di kecamatan. Itu udah bangga banget tuh. Ya, biasa nggak lolos kabupaten kenapa? Aku daftar kabupaten tuh, daftar kabupaten cuman nggak lolos di seleksi terakhir, nggak tahu tuh. Kurang cantik. Bisa jadi. Kurang cantik, kurang kurus. Emang dulu gemuk kok? Gemuk. Nggak begitu gemuk sih, cuman ya mungkin postur tubuhnya kurang yeis kali. Nggak tahu sih, nggak dikasih tahu soalnya kenapa nggak lolosnya. Karena juga banyak ya pesaingnya ya. Banyak banget, karena itu kan banyak yang ingin kan, banyak yang mau, terus mereka tuh skillnya bagus-bagus gitu. Berarti pada waktu itu udah Paskibra sampai di tahap kecamatan. Kalau kecamatan mana dulu ininya? Tempel. Oh, Tempel. Aku kan sekolahnya di Tempel, di pinggiran. Oh iya, tahu. Berarti kalau MAN Tempel berarti MAN daerah Tempel. Iya. Jadi nanti yang terseleksi itu jadi pasukan pengibar bendera di Kecamatan Tempel. Gitu. Berarti jadi, kalau Sleman gitu ya? Sleman sendiri. Berarti ya itu salah satu yang berkesan juga. Iya, tapi ada satu lagi. Apa tuh? Percaya nggak aku bisa juara catur? Makanya nggak meyakinkan kan? Jadi waktu itu tuh aku disuruh ikut lomba lari. Iya, terus? Terus abis itu oke lah, kan aku dulu seneng banget lari. Apalagi lari dari kenyataan tuh hobi banget aku. Terus abis itu pas udah latihan kan. Lari dari kenyataan, coy. Pas udah latihan kan, udah hamin berapa lomba, itu tuh ternyata yang cabang olahraganya si catur ini yang perempuan nggak ada nih yang ngisi. Sedangkan kalau lari kan banyak yang bisa lari kan. Apalagi lari dari kenyataan. Iya, terus? Gue bisa. Terus akhirnya aku dipindah tuh, karena aku bisa main catur. Terus akhirnya aku main catur. Itu pertama kali aku main catur dan main lomba gitu. Turnamen catur gitu. Pernah nggak? Waktu itu kayaknya juara 3. Juara 3 lumayan dong. Iya, itu antar sekolah gitu loh. Dewa Kipas aja juara 2. Tapi beda coy. Beda. Dewa Kipas. Dulu masih agak jago dikit lah. Agak jago dikit. Tapi ada yang lebih jago. Jadi lawan aku tuh sebenarnya jago banget. Tapi dia tuh kayak agak ceroboh. Kan kalau di pertandingan catur tuh nggak boleh pegang. Misalkan nih, aku mau ngejalanin yang si rajanya. Itu nggak boleh pegang yang lainnya, kuda itu nggak boleh. Nah dia tuh kayak bingung, dia misalkan mau jalanin kuda, nggak jadi deh ini gitu. Itu kan nggak boleh, itu di skornya berkurang. Tahu ya catur ya tinggal main catur. Berarti kalah ya? Kalah. Juara 3. Iya, juara 3. Iya, dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak ya? Dapat piala kan? Oh, juaranya sampai dulu 3. Itu kan juaranya ada harapan sih. Oke lah, berarti catur itu salah satu yang prestasi lagi. Prestasi lah. Oke. Terus kalau kuliah, ini terakhir nih kuliah. Kuliah banyak yang berkesan, hampir kayak semua perjalanan kuliahku tuh berkesan. Berkesan semua? Iya sama, mungkin banyak teman-teman yang kuliah itu juga mungkin berkesan ya. Kalau begitu saya mau dengar satu saja. Maksudnya kafe diceritakan. Mungkin kedepannya kita akan menceritakan semuanya. Tapi untuk episode kali ini satu saja. Oke. Yang paling berkesan, mau yang bahagia apa mau yang sedih? Sepertinya penonton suka yang sedih-sedih. Gitu ya. Kalau aku sengsara gitu seneng gitu ya. Jadi yang paling menyedihkan
itu aku ikut organisasi. Bukan organisasi, kepanitiaan. Kepanitiaan di fakultas. Terus kita tuh ngadain acara seminar gitu, seminar nasional. Iya, seminar nasional. Berarti tingkatnya tinggi ya, nasional ya. Bilangnya sih gitu ya, seminar nasional. Karena pembicaranya ini terkenal banget nih. Siapa? Ada lah, pokoknya dia terkenal banget. Enggak, dia itu penyanyi atau penulis atau motivator? Motivator. Dia tuh motivator terkenal di Indonesia. Berarti dan sampai sekarang dia masih terkenal. Dia nulis buku juga? Nulis buku juga, banyak bukunya, dan itu peminatnya juga banyak banget. Oh, berarti ya gede ya? Gede, makanya dibilang seminar nasional kan. Terus pada waktu itu tuh kita semangat, awal-awal tuh semangat karena ekspektasinya tuh tinggi banget. Kita punya target juga yang tinggi, karena kan kalau seminar nasional tuh ekspektasinya peserta tuh banyak. Terus karena si pematerinya tuh bagus, itu tuh biasanya ribuan orang tuh yang pengen datang ke seminarnya si jadi bapak ini ya. kayak gitu. Ada magnet tersendiri karena ngundang dia. Kalau ngundang saya nggak ada magnetnya. Aduh, kayaknya kalau waktu itu ngundang kamu tuh malah lebih rugi lagi. Oke. Kok rugi, emang rugi? Nah itu. Oh alah. Yang bikin sedihnya itu. Jadi kan kita ngadain acara itu dengan ekspektasi yang bagus, ekspektasi tinggi lah. Ya karena pembicaranya juga bagus punya banget. Power lah ya. Punya power. Nah, pas udah realitanya kita udah semaksimal mungkin lah kita cari dana semaksimal mungkin, kita menyusun acara juga semaksimal mungkin. Terus kayak mempersiapkan segala sesuatunya, promosi itu udah menurut pokoknya kita semuanya udah maksimal menurut kita. Cuman kan akhirnya nggak tahu ya. Akhirnya kok jadi begitu. Nah, begitu tuh gimana? Jadi Hamin 1 bulan itu kita belum dapat peserta. Hamin 1 bulan. Nah, mungkin Hamin 1 dapat banyak peserta. Enggak juga. Jadi dari ekspektasi kita ada ratusan orang yang bakal daftar. Itu nggak ada 100 coy. Nggak ada 100. Padahal iya. Targetnya berapa? Targetnya tuh 1000. Adalah 1000 peserta. Waktu itu sih tarifnya si Do itu. Tarifnya si Doi lagi, tarifnya si bapaknya tuh emang tinggi gitu. Sampai berapa? 10 juta? Lebih? Lebih dong, lebih. Maksudnya tuh untuk peserta ikut seminar dia, itu tuh harus membayar. Oh, maksudnya tarif gitu. Untuk ikut seminarnya. Karena emang dia tuh mahal ya? Tadi mahal, bagus, terus banyak fans. Apa ya? Dia tuh kayaknya tuh ada fans fanatik gitu loh. Jadi kayak apa ya? Yang motivator, yang butuh orang-orang yang butuh motivasi gitu. Oke. Jadi jadi selama sebelum seminar yang kami itu, setiap seminarnya beliau ini tuh ratusan bahkan ribuan peserta. Jadi kan kita berekspektasi akan bisa jadi seperti itu. Iya, tapi gitu. dilalahnya nggak tahu kenapa kok bisa yang mendaftar itu sedikit banget. Oh, berarti bisa dibilang acaramu itu tidak sukses seperti yang acara-acara beliau sebelumnya lah ya? Iya, kalau dibilang gagal tuh enggak, cuman kayak kurang mulus aja. Iya, kurang mulus karena pesertanya sedikit, yang menyebabkan akhirnya biaya operasionalnya itu belum tercukupi. Iya, karena kan biasanya menutupnya itu karena ini ya, karena orang-orang itu bayar tiket itu kan? Iya, bayar tiketnya kan itu buat nutup si beliaunya, ongkosnya beliaunya, dari terus ongkos, sama hotel, tempatnya, dan makan kan itu seharian kan, 1 hari gitu, terus kan mesti dapat makan lah, coffee break, makan dan segala macam, seminar kit gitu-gitu juga. Nah itu dia deh, rugi lah kayak kami tuh, terus kayak ya Allah sedih banget, kok bisa ya kayak gitu. Terus akhirnya setelah acara itu kan kalau di orang-orang lain, panitia-panitiaan lain, kalau udah selesai acara udah berhenti dananya, danusnya berhenti terus senang-senang lah. Iya, senang-senang kan biasanya pembubaran terus makan-makan gitu kan. Nah itu tuh belum selesai di situ coy. Jadi kita tuh habis acara masih cari dana untuk nutupin. Oh iya, konteksnya kan ini rugi ya. Ini ruginya tuh mana banyak. Sampai jutaan ada. Lebih dong. Jutaan. Iya, oke. 10 juta kayaknya. Wah, oke banget. Iya kan, hotel. Ya sudah, oke. Saya sudah bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Sedih banget. Terus waktu itu tuh masih jualan, pas udah jualan, tapi tuh begonya kali. Bodohnya. Enggak sih, kayak
Itu semester awal. Oh, Jadi aku kayak masih iya aja gitu loh sama cutting gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku jadi belajar gitu. Pas itu kita jualan bunga, terus jualan jasuke, itu sangat memorable sih buat aku. Aku nggak pernah yang jualan gitu ke orang-orang, ke alun-alun yang rame banget. Itu kan rame banget kan alun-alun kan. Kita jualan bunga coy, terus kita jualan jasuke juga. Jualan bunga Mawar yang satuan itu. Yang kayak aku pernah kasih kamu. Iya, sekali Sekali doang. sekali doang. Oke, berarti intinya setelah acara masih cari uang untuk nutup biaya ketika seminar yang bisa dibilang rugi gitu. Iya, tapi aku bahagia aja sih. Bahagianya karena banyak pengalaman dari situ. Aku jadi tahu organisasi. Jadi dapat organisasi. Oke, berarti. Tapi kapok nggak? Setelah itu bikin acara lagi nggak? Bikin. Aku masih ikut acara lagi. Tapi rugi nggak? Ada yang rugi, ada yang enggak. Cuman aku kan setelah itu kan terus jadi belajar kan. Bagaimana memaksimalkan mencari dana sebelum promosi dan lain sebagainya itu. Jadi belajar dari situ sih. Itu sih yang mahal. Kan waktu itu nombok ya, aku terus berpikirnya gini, oke, aku tuh nombok ini tuh buat bayar pengalaman yang aku dapat pas jadi itu, pas ikut seminar itu. Namanya pengalamannya soalnya mahal banget, bener. Terus aku ketemu sama si bapaknya ini, coba kalau nggak ada itu, aku nggak bakal ketemu tuh sama si bapak yang motivator itu. Tapi terus kamu waktu itu ikut acaranya juga? Mau nggak mau ya? Ikut. Untuk menemuin kursi panitia? Enggak sih, ya iya karena aku juga suka motivasi ya, aku kan kurang motivasi ya. Berarti terus akhirnya termotivasi nggak? Enggak juga. Iya sih. Ayo, muat guys ini guys. Karena waktu itu prioritasnya tuh yang penting cari duit aja. Berarti ya udahlah, oke. Yang jelas ketika itu rugi, tapi akhirnya jadi sebuah pengalaman dan bisa menjadi sebuah cerita dan bisa dibuat konten seperti ini. Oke. Jadi mungkin masih banyak cerita yang lain teman-teman semuanya. Tetapi nanti next video kita akan ceritakan kembali. Nah, oke. Jadi mungkin itu saja video dari kami. Jadi ya maksudnya untuk video episode kali ini saja. Tapi yang jelas setiap dari kita itu mesti memiliki cerita ketika kita sekolah. Entah itu ketika SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ya segala di jenjang pembelajaran itu pasti ada cerita. Nah, entah itu cerita baik atau cerita buruk, itu kalau bisa jadikan itu sebagai pengalaman dan ya buat cerita nanti, buat kita ceritakan kepada orang-orang lain yang sekitar itu, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain ketika sekolahnya itu bagus, ketika cerita-cerita yang kita dapatkan itu bagus gitu. Tapi kalau tapi kalau misalkan yang jelek-jelek, bukan jelek sih, yang kayak rugi dan sebagainya, itu juga nggak apa-apa kita ceritakan. Jadi pengalaman supaya teman-teman juga nanti bisa belajar dari pengalaman orang lain kayak gitu. Oke, itu mungkin cerita dari istri saya. Next video cerita dari saya tentang ketika saya sekolah. Begitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin sekian video dari kami. Jangan lupa di like saja kalau suka. Kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe tentunya. Terima kasih. Saya Alvin dan Adifa. Kita undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.